Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas hadis-hadis tentang taubat yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Namun sebelum kita membahas hadis-hadisnya, kita akan menjelaskan dulu apa itu taubat dan syarat-syarat taubat. Apa itu taubat? Taubat itu kembali. Dari kata taba yatubu taubatan. Secara bahasa artinya kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat adalah jalan supaya dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertaubatlah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau benar-benar taubatnya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang disebut dengan taubatan nasuha. Lantas apa hukumnya bertobat? Taubat hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian ilallah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar, taubat yang murni. Ayat ini menunjukkan bahwa taubat itu wajib. Kenapa wajib? Selain karena ayat tadi, jika dosa-dosa kita tidak ditaubati, tidak meminta ampunan kepada Allah supaya semua kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah, maka nanti di akhirat semua itu akan diperhitungkan. Kita membawa banyak amal, namun kita pun membawa banyak dosa. Ketika ditimbang ternyata dosa-dosa kita lebih banyak, naudzubillah tsumma naudzubillah, ini akan menyebabkan kita akan kesusahan nanti di akhirat. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dengan rahmatnya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita. Dosa itu akan memberatkan kita nanti di akhirat. Satu dosa meninggalkan sholat saja, dalam hadis yang mafhumnya akan dihukum berapa tahun? Satu hukum. Satu hukum ini 80 tahun, sedangkan satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berapa? Kalau dikalikan maka sekitar 28.800.000 tahun. Satu kali sholat itu. Maka harus ditaubati. Maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, itu semua harus ditaubati supaya tidak menyusahkan kita nanti di akhirat. Makanya taubat ini hukumnya wajib supaya kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa. Ayat Al-Qur'an yang lain, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, kalian semua. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Artinya apa? Dengan bertobat kita akan beruntung. Kenapa? Karena ketika kita nanti menghadap Allah, kita tidak membawa kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni. Maka jelas kita akan beruntung nanti di akhirat. Tapi kalau kita tidak mentobati dosa-dosa kita, maka kita akan jadi orang yang celaka nanti di akhirat. Maka hukumnya wajib. Kecuali kalau kita memang ingin menjadi orang yang celaka nanti di akhirat, silahkan, gak perlu bertaubat. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat, maka kita
harus mentobati semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, supaya nanti kita datang ke akhirat tidak membawa dosa satupun. Dan Allah Maha Pemaaf, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan semua dosa-dosa kita jika syarat-syaratnya ini dipenuhi. Kenapa wajib? Selain tadi yang disebutkan bahwa supaya nanti kita di akhirat menjadi orang yang beruntung, tidak membawa dosa-dosa kita, dengan taubat ini akan menyebabkan dua hal keuntungannya. Yang pertama, agar semangat ibadah. Ini diibaratkan seperti kita punya kesalahan kepada orang lain. Saya misalnya punya salah sama RW. Kemudian besoknya RW mengundang saya. Sedangkan saya tuh punya salah banyak sama RW. Kira-kira saya datang nggak? Malu kan? Kenapa? Karena saya punya kesalahan sama Pak RW. Kalaupun saya datang karena dipaksa, ketika saya datang di sana saya nyaman tidak? Tidak. Karena saya merasa punya salah sama Pak RW. Jadi saya di rumah Pak RW, apalagi RW-nya dekat duduknya dengan kita, dengan saya maksudnya, saya akan merasa tidak enak di situ, nggak betah. Begitu juga dengan orang-orang yang mempunyai dosa-dosa di waktu dulunya, dia akan malas untuk beribadah. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia ini punya kesalahan dalam dirinya. Untuk menghadap kepada Allah itu malu. Kalaupun dia karena suasana yang baik misalnya, dia terajak untuk ibadah, ibadahnya nggak akan tenang. Ngaji 10 menit, pantatnya sudah gatel, pengen keluar. Nggak betah dalam suasana baik. Sholat tuh ingin cepet-cepet. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi keluar. Jadi periksa. Kalau kita nggak betah dalam ibadah, nggak betah dalam mencari ilmu, nggak betah mengaji Al-Quran, nggak betah zikir, ada kemungkinan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Atau mungkin kita yang belum tobat terhadap dosa-dosa kita. Kalau hati kita bersih, dosa-dosa kita sudah diampuni Allah, ibadah itu semangat. Tidak terpaksa, tidak malas. Kemudian yang kedua, keuntungannya bertobat adalah agar diterima ibadahnya. Rio datang ke satu kerajaan. Kalau sekarang nggak ada kerajaan ya. Misalnya datang ke satu pemimpin daerah, ke gubernur aja, mau membawa hadiah. Hadiahnya bagus, bisa jutaan itu hadiah. Tapi ia datang ke tempat gubernur dengan menggunakan baju yang kotor, baru pulang dari sawah. Kira-kira diterima nggak hadiahnya? Jangankan hadiahnya, baru masuk gerbang pintunya pun sudah diusir oleh satpamnya. Betul nggak? Jadi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, apalagi kepada orang yang mulia, maka bajunya harus bersih, penampilannya harus bersih, bahkan menggunakan baju terbaik, parfum terbaik, supaya diterima. Begitu juga dengan ibadah kita, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita, tubuh kita harus bersih. Bukan bersih dari kotoran saja, tapi bersih juga dari dosa-dosa kita. Bagaimana Allah akan menerima ibadah kita, amal kita, kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan berlumuran dosa. Jadi ini diantara keuntungannya. Masih banyak lagi keuntungannya, cuman karena ini hanya sekedar pembukaan saja, jadi dicukupi dulu sampai sini. Nah, bagaimana supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tobat tadi? Yakni dengan memenuhi syarat-syaratnya.
Apa saja syaratnya? Jika bertobat dari maksiat, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, dan ini hanya berhubungan dengan Allah saja, maka syaratnya ada 3. Pertama, berhenti dari maksiat tersebut. Kalau matanya sering melihat sesuatu yang haram, maka berhenti saat itu, tidak melihat lagi yang haram. Kalau dia suka mabuk, maka dia berhenti dari mabuknya. Kemudian yang kedua, menyesal. Kemudian yang ketiga, tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika 3 hal ini dilakukan, maka barulah disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang murni. Sudah berhenti dari dosa, sudah menyesali juga dari dosa-dosanya, tapi tidak ada tekad untuk berhenti. Sekarang saya berhenti, ya besok mungkin lagi lah. Yakni kedepannya dia niat untuk mengulanginya lagi. Nah, ini tidak diterima. Jadi ketiga ini harus dipenuhi semuanya. Berhenti, menyesal, dan tidak mengulanginya lagi. Dengan tekad yang kuat. Bukan hanya sekedar niat biasa. Kuat tekadnya. Kemudian, jika dulunya pernah meninggalkan perkara yang wajib, apa saja yang wajib? Sholat, puasa. Maka syaratnya dia harus melakukan 3 hal ini. Berhenti maksudnya tidak meninggalkan sholat lagi, tidak meninggalkan puasa lagi. Menyesal kenapa dulu saya tidak sholat. Menyesal kenapa dulu saya tidak berpuasa. Yang namanya penyesalan pasti ada satu kesedihan, bisa jadi menangis. Kemudian yang ketiga, tidak akan mengulanginya lagi dengan tekad yang kuat, yakni kedepannya berjanji untuk istiqomah, untuk menjaga sholatnya dan menjaga puasanya. Dan yang keempat, harus mengqadha. Balik 15 tahun, tobatnya usia 25 tahun, berarti 10 tahun dia tidak sholat. 10 tahun itu diqadha semua sholatnya. Bahkan disebutkan orang yang punya qadhaan sholat, maka sholat sunnahnya tidak akan diterima. Maka sholat sunnahnya diganti semua dengan sholat qadha. Sholat duhanya diganti sama sholat qadha. Dan maha bijaksananya Allah, orang yang sholat qadha di waktu duha, misalnya sholat subuh 4 kali, berarti 8 rakaat, maka qadhaannya sah, tobatnya diterima, dan dia pun mendapatkan pahala sholat duha. Ini maha bijaksananya Allah. Seperti puasa juga, orang punya qadhaan puasa, kok dia puasa sunnah, maka puasa sunnahnya tidak akan diterima, tidak sah. Maka dia wajib mengqadhanya dulu sebelum melakukan puasa sunnah. Mengqadha pada hari Senin berarti puasa qadhanya sah, puasa sunnah Seninnya pun dia mendapatkan pahalanya. Mengqadha pada bulan Syawal, maka puasa qadhanya sah, puasa Syawalnya pun mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang niatnya hanya sekedar puasa sunnah, maka puasa sunnahnya tidak diterima, qadhanya jelas belum terqadha. Maka ganti semua puasa sunnahnya menjadi puasa qadha. Maka yang sunnah akan mengikutinya. Ditambahkan niat lagi, silahkan. Saya besok niat puasa qadha, dan besok hari Senin maka saya pun niatkan puasa hari Senin, silahkan. Tapi walaupun dengan tidak meniatkan niat puasa Senin, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin.
karena dia sengaja menempatkan mengqadanya pada hari Senin. Begitu juga dengan sholat. Bangun jam 2 malam, kalau dia niat sholat tahajud, gak sah sholat tahajudnya. Tapi kalau dia niat mengqadha sholat Isya misalnya, 2 kali sholat Isya, berarti 8 rakaat, maka qadanya sah, taubatnya diterima, dan juga dia mendapatkan pahala sholat tahajud. Di dalam masalah qadha ini kita nggak usah mengeluh. Saya dulu meninggalkannya 25 tahun Ustaz. Saya baru taubat usia 50 tahun Ustaz. Ini umur saya akan sempat atau tidak? Gak usah mengeluh seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat usaha kita. Kita usaha untuk mengqadha semuanya, berarti kita niat mentobati, ya. Niat mentobati dosa-dosa kita dulu yang tidak mengerjakan sholat. Kita niat untuk mengqadha semuanya, 25 tahunkah, 30 tahunkah, baru dikerjakan beberapa kali, kemudian kita meninggal, maka kita sudah dianggap sudah mengqadha semuanya. Jadi yang Allah harapkan dari kita ini adalah usahanya. Kemudian jika dulu ini dosanya adalah mengenai hak adami kepada orang, masalah hutang, masalah mencuri, memukul, menggibah, singkatnya dosa ini berhubungan dengan manusia. Kita menzalimi orang lain, menzalimi teman kita ataupun bukan teman kita, maka syaratnya ada 4 juga. 1 sampai 3 sama. Kalau suka menggibah, berhenti dari menggibahnya, ya. Suka memukul, berhenti dari memukulnya. Suka mencuri, berhenti dari mencurinya. Kemudian menyesal, kenapa saya mencuri, kenapa saya menggibah, kenapa saya memukul. Timbulkan rasa sedih. Bahkan kalau bisa menangis. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Kemudian yang ketiga, tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, dia harus meminta maaf atau meminta halal, atau mengganti jika hal tersebut berhubungan dengan harta. Yo, misalnya dulu pernah mencuri ayam, wajib diganti. Kalau ini tidak dipenuhi nomor 4-nya, hanya sekedar bertobat kepada Allah, malam-malam berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nomor 4-nya tidak dilakukan, maka ini belum dianggap taubat nasuha. Kalau kita tidak mampu bagaimana? Datang dulu kepada orangnya. Pak, dulu saya pernah mencuri sekian-sekian, kalau di total ada 10 juta. Saya mohon maaf pada Bapak, insya Allah saya akan ganti. Oh, kamu ya? Kemudian marah-marah, minta maaf, tidak diberikan maafnya. Maka nanti di akhirat, orang tersebut akan dituntut sama orang yang dicuri tadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya, karena dia sudah ada upaya untuk meminta maaf, untuk meminta halal, untuk menggantinya. Orang punya hutang, datang dulu kepada orang yang memberikan hutangnya. Pak, hutang saya banyak sama antum, sekitar 50 juta, 100 juta. Kayaknya saya belum mampu bayar, tapi saya bertekad kuat, insya Allah saya akan lunasi hutang saya semampu saya. Kemudian orang tersebut mengiyahkan, memberikan maaf, ridho supaya dicicil hutang-hutangnya, ya tinggal dicicil. Cuman harus ada itikad kuat sesuai dengan akadnya, temponya berapa lama. Misalnya kalau temponya 1 bulan, maka setiap 1 bulan datang untuk meminta maaf. Kalau nggak ada uang,
Ya minta halal. Sekarang saya minta halalnya dulu Pak. Nanti kalau ada uang insya Allah akan saya bayar. Ternyata orang yang memberikan hutangnya gak rela, marah-marah, karena dia pun butuh uang misalnya. Akhirnya dia tidak memberikan maaf. Nah kalau seperti ini, maka nanti di akhirat orang yang memberikan hutang akan menuntut kita di akhirat. Memberikan halal tidak, memberikan maaf juga tidak, memberikan tempo juga tidak, marah saja. Pokoknya saya tidak ridho, saya akan tuntut kamu nanti di akhirat. Benar, itu nanti akan dituntut di akhirat. Tapi karena orang yang berhutang ini ada upaya untuk melunasinya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan bantu di akhirat untuk melunasinya. Makanya orang yang berhutang niat untuk membayarnya, sebelum membayarnya keburu mati, maka nanti di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya dulu yang kuat, tekad untuk membayarnya. Kalau dulunya mencuri, tekad untuk menggantinya. Datang kepada orangnya, minta maaf. Kalau tidak dimaafkan, itu nanti urusan Allah di akhiratnya. Insya Allah, Allah akan bantu. Terus apakah dia yang tidak memberikan maaf akan dituntut? Ya tidak. Dia didolimi. Dia bisa menuntut kita nanti di akhirat. Tapi kalau kitanya sudah meminta maaf, maka sekali lagi Allah akan bantu kita. Mafhum ikhwan? Terus bagaimana kalau dulu kita pernah mencuri dan orang yang hartanya kita curi ini sudah meninggal atau sudah pergi kemana? Ya kita bersedekah, niatkan untuk orang yang dulu pernah kita zalimi tadi. Pahalanya kita niatkan diberikan kepada dia. Makanya selepas sholat kita sering berdoa, sering istighfar dengan bacaan Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya. Wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan saya beristighfar, maksudnya ya Allah ampunilah orang-orang yang punya hak terhadap saya. Jadi mudah-mudahan dengan kita meminta ampunan kepada orang-orang yang kita zalimi, nanti di akhirat ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya suka mendoakan dia supaya Engkau mengampuni dia ketika di dunia. Maka sekarang ya Allah, tuntutan dia bantulah hamba. Paham ya? Doa itu penting. Kalau guru saya menambahkan yang dikutip oleh Imam Ghazali juga ini. Selain ini, orang yang dulunya matanya sering maksiat, maka sekarang dia sering-sering menggunakan matanya untuk ibadah, melihat Al-Quran, ya, melihat orang-orang soleh, melihat ulama. Kalau dulunya telinga sering maksiat, maka sekarang sering-sering mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian ilmu. Kalau dulu tangannya sering memukul orang, menjahili orang, menzalimi orang, maka sekarang tangannya sering mijitin orang. Kakinya dulu sering ke tempat maksiat, maka sekarang kakinya sering-sering ditujukan ke masjid. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini akan menghapus keburukan-keburukan. Bahkan keburukannya akan diganti menjadi kebaikan. Makanya kebaikan mata kita akan menghapus keburukan mata kita. Kebaikan tangan kita akan menghapus keburukan tangan kita. Mafhum? Sebenarnya masih banyak ini. Dalam syarat-syarat taubat itu masih banyak. Menyesalnya bagaimana? Masih banyak lagi penjelasan tentang taubat ini. Kalau saya bahas di sini bisa berjam-jam. Cuman karena ini hanya sekedar pembukaan, maka silahkan dibuka lagi kalau ingin mengetahui syarat-syarat tobat yang lebih dalam. Silahkan dibuka dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Yang lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi, buka dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tobat. Sama juga karangan Imam Ghazali. Di situ akan dijelaskan penjelasan tentang tobat yang sangat-sangat detail.
Jadi ini hanya sekedar pembukaan. Kita akan membahas hadis-hadis tentang tobat. Wallahu a'lam.